Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua. Hari ini saya ingin bercerita tentang seorang pemuda di mana dia yakin betul bahwa untuk mendapatkan harta yang banyak dia harus bekerja. Maka hari-hari bekerja dia mencari kayu bakar, kemudian dijual di pasar tiada henti, dan bahkan dia lupa dengan Tuhannya, lupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka suatu hari dia bertemu dengan seorang syekh. Lalu syekh itu menyampaikan, "Hai anak muda, berdoalah kepada Allah, sembahlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Carilah dunia dan akhiratmu, imbangkan kehidupan kamu, karena sesungguhnya rezeki itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bekerjalah tetapi ingatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Yang kita sebut namanya Sinbad. Maka dia pun mengikuti apa yang disampaikan oleh seorang syekh tadi. Maka dia beribadah taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia juga tidak melupakan untuk bekerja sebagai penjual kayu. Pada suatu hari maka datanglah seorang saudagar dan dia memperkenalkan dirinya sebagai seorang saudagar dari pulau ke pulau. Maka dia mengajak Sinbad untuk berdagang berlayar ke sebuah pulau yang tidak pernah mendengarkan sebelumnya. Maka Sinbad pun ikut. Dalam satu perjalanan di sebuah pelayaran, maka gelombang datang dengan sangat dahsyat sekali, sehingga semua muatan daripada kapal itu semua hancur tertabrak ombak, dan bahkan kapalnya pun karam. Maka Sinbad berusaha berenang untuk menyelamatkan dirinya. Sampailah dia di sebuah pulau sendirian. Dia selamat sementara yang lainnya telah wafat. Maka beberapa lamanya dia tinggal di tempat itu, dan dia ingin bebas dari kungkungan pulau yang terpencil itu. Maka dia membuat sebuah perahu layar. Dia kumpulkan kayu-kayu, lalu dia ikatkan, dan dia berlayar ke suatu tempat yang dia sendiri tidak tahu. Maka di tengah laut pun dia terkena gelombang, akhirnya terdampar di sebuah pulau di mana dia pingsan, dan ternyata pulau itu dihuni oleh masyarakat yang ramai. Maka seorang tua datang menolong dia, dan dia tertegun melihat daripada kayu yang berserakan, di mana kayu itu sangat mahal harganya. Itulah kayu gaharu. Tetapi Sinbad tidak tahu bahwa kayu itu sangat berharga. Lalu orang tua itu menolong Sinbad dan tidur, kemudian diberikan makan dan diberikan pakaian oleh orang tua itu. Setelah sehat, maka Sinbad ditanya oleh orang tua itu, "Wahai anak muda, ayo kita ke pasar. Ayo kita jual daripada kayu-kayumu itu. Jika kamu berkenan, maka biarlah aku yang menjualnya, dan nanti hasilnya aku berikan sama kamu. Apakah kamu setuju?" Maka Sinbad pun akhirnya setuju. Dijuallah kayu-kayu itu di pasar dengan harga yang tinggi. Dimisalkan sampai 100 juta rupiah. Maka diberikan kepada anak muda itu yang nama Sinbad itu. Maka orang tua itu pun menyampaikan, "Wahai anak muda, tinggallah di sini, dan apakah kamu bersedia menikah dengan anakku? Dan nampaknya tidak lama lagi aku akan mengakhiri daripada kehidupanku ini, karena aku sudah cukup tua dan aku tidak mampu lagi untuk mengarungi kehidupan ini. Mungkin dalam beberapa masa, mungkin umurku akan berakhir. Dan aku mengharapkan engkau akan menikahi anakku,
dan kamu akan mewarisi daripada hartaku, karena perdaganganku ini begitu banyak, dan aku tidak punya seorang anak laki-laki, dan aku hanya mempunyai seorang anak perempuan. Apakah kamu bersedia, wahai anak muda?" Maka Simbad pun mengatakan, "Ya Bapak, terserah apa kata Bapak. Saya sangat berterima kasih. Bapak telah menolong saya, bahkan menjualkan kayu-kayu yang saya sendiri tak tahu bahwa itu adalah kayu yang sangat mahal harganya." Maka tidak lama kemudian dilangsungkanlah pesta perkawinan dengan wanita yang sangat cantik, anak daripada orang tua tadi. Tidak berapa lama kemudian orang tua itu telah meninggal dunia. Ternyata dia tahu bahwa waktu kematiannya tidak lama lagi. Akhirnya Sinbad hidup bersama dengan istrinya dan dia sangat bahagia. Inilah kehidupan di mana rezeki di tangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha semampunya saja, tapi jangan sampai lupa untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah menghendaki kebaikan, menghendaki kekayaan, maka mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Apa hikmah yang dapat kita ambil pada hari ini? Yaitu, jadilah orang yang senantiasa yakin bahwa kehidupan ada yang mengatur. Siapa itu? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan cerita ini bisa menjadi inspirasi dalam diri kita untuk senantiasa berusaha dan berdoa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة